Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasis Nantri Agustin dengan NIM 220600043 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Flipbook Digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Dengan rendahnya kemampuan berpikir kritis, siswa SD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi kurangnya motivasi belajar, lemahnya keterampilan dasar, rendahnya kepercayaan diri, dan kebiasaan belajar yang kurang baik. Sementara itu, faktor eksternal yaitu meliputi metode pembelajaran yang masih konvensional, kurikulum yang berorientasi pada hafalan, sistem evaluasi yang kurang memadai, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan serta terbatasnya akses terhadap sumber belajar. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media Flipbook digital untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Yang kedua, bagaimana kelayakan media Flipbook digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran Flipbook digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Dan yang keempat, kendala-kendala apa yang ditemuin pada saat pengembangan media pembelajaran Flipbook digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, untuk menganalisis proses pengembangan media pembelajaran Flipbook digital dengan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Yang kedua, untuk menganalisis kelayakan media pembelajaran Flipbook digital berbasis Problem Based Learning dengan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas media pembelajaran Flipbook digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Dan yang keempat, untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan media pembelajaran Flipbook digital berbasis Problem Based Learning untuk kemampuan berpikir kritis siswa SD pada pendidikan Pancasila. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya untuk mengetahui suatu fenomena, tetapi juga untuk mengembangkan sebuah produk, yaitu media Flipbook digital berbasis Problem Based Learning, serta menguji kelayakan atau efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam penelitian ini, saya mengadaptasi 8 langkah pengembangan Brock and Goal. Langkah pertama, melakukan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, saya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah melalui observasi dan wawancara, sehingga diketahui bahwa siswa memerlukan media pembelajaran yang lebih menarik dan mampu melatih kemampuan berpikir kritis. Langkah kedua yaitu menyusun desain produk awal. Pada tahap ini saya merancang isi materi, tampilan, serta fitur-fitur yang akan dimuat dalam media Flipbook digital. Langkah ketiga yaitu pengembangan produk awal. Setelah desain selesai, media mulai dibuat menggunakan aplikasi atau aplikasi Canva yang telah ditentukan hingga menjadi produk awal. Langkah keempat yaitu validasi ahli. Produk yang telah dikembangkan kemudian dinilai oleh ahli media atau ahli materi untuk mengetahui tingkat kelayakan media atau materi tersebut dapat memperoleh masukan sebagai bahan perbaikan. Langkah kelima yaitu revisi produk berdasarkan saran dan masukan dari para validator agar media menjadi lebih baik sebelum diuji cobakan kepada siswa. Langkah keenam yaitu uji coba terbatas yang dilakukan kepada sejumlah siswa untuk mengetahui keterbacaan, kepraktisian, serta memperoleh respon awal terhadap media yang dikembangkan.
Langkah ketujuh yaitu revisi produk kembali berdasarkan hasil uji coba terbatas sehingga media menjadi lebih optimal. Kemudian langkah kedelapan yaitu uji coba luas yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui hasil pretest, post-test, angket respon siswa, serta uji statistik. Dengan menerapkan 8 tahapan tersebut, diharapkan media playbook digital yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga layak digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Selanjutnya, subjek dan lokasi. Dari penelitian ini yaitu siswa sekolah dasar kelas 4 dengan sampel uji terbatas yaitu 15 siswa dan uji luas yaitu 30 siswa. Nah, untuk lokasinya yaitu penelitian ini dilakukan di salah satu SD negeri yang berlokasi di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada validasi ahli materi dan media, yang kedua angket respon, yang ketiga lembar soal pretest dan posttest. Selanjutnya ada sintaks problem based learning. Yang pertama itu ada interpretasi atau pemahaman masalah, yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, lalu menjelaskan dengan bahasa sendiri. Yang kedua ada analisis atau perencanaan penyelesaian, yaitu menyusun strategi penyelesaian dengan mengubah masalah ke dalam bentuk langkah atau model penyelesaian. Yang ketiga ada evaluasi atau pelaksanaan penyelesaian, yaitu melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dan melakukan perhitungan secara tepat. Yang keempat ada inferensi atau penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyelesaian secara tepat. Baik, selanjutnya hasil penelitian di lapangan. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Mekarsewu. Hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelompok uji terbatas dan kelompok uji luas. Yang pertama itu pada kelompok uji terbatas. Nilai rata-rata siswa pretest adalah 76,50. Kemudian setelah siswa belajar menggunakan media playbook digital berbasis model problem based learning, nilai rata-rata post-test dapat meningkat menjadi 88,50. Sementara itu, pada kelompok uji luas, nilai rata-rata pretest yaitu sebesar 74,72, kemudian dapat meningkat menjadi 86,11 pada saat siswa melakukan post-test. Nah, jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kedua kelompok tersebut. Nah, jadi setelah pemberian perlakuan post-test, siswa tersebut mendapatkan peningkatan mengenai kemampuan berpikir kritis tersebut dengan menggunakan media playbook digital berbasis problem based learning. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil akhir validasi. Berdasarkan penilaian dari ahli media, media playbook digital memperoleh presentase kelayakan sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Sedangkan berdasarkan penilaian dari ahli materi memperoleh presentase 93,75% yang juga termasuk dengan kategori sangat layak. Dengan demikian, media yang dikembangkan telah memenuhi aspek kelayakan baik dari segi isi materi maupun kualitas media sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada hasil analisis angket respon siswa. Berdasarkan hasil angket respon siswa, pada uji terbatas diperoleh presentase sebesar 87,87%, sedangkan pada uji luas sebesar 89,43%. Kedua hasil tersebut berada pada kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media playbook digital mudah digunakan, menarik, serta membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada hasil uji statistik. Dapat dilakukan analisis efektivitas media menggunakan uji N again. Nah, pada kelompok uji terbatas diperoleh nilai N again sebesar 0,5942, sedangkan pada kelompok uji luas sebesar 0,4867. Kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang, yang berarti media mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan tingkat peningkatan yang cukup baik.
Setelah melakukan uji and again, dilanjut dengan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil analisis menggunakan bahwa seluruh nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya dilakukan uji varied sample test. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi kurang dari 0,001 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pelipuk digital berbasis problem based learning memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Selanjutnya, analisis rata-rata skor indikator kemampuan berpikir kritis. Hasil analisis rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan 4 indikator, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Grafik ini membandingkan rata-rata skor siswa sebelum pembelajaran pretest, sesudah pembelajaran posttest, serta besarnya peningkatan pada masing-masing indikator. Indikator pertama adalah interpretasi, yaitu kemampuan siswa dalam memahami suatu permasalahan, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, kemudian menjelaskan kembali permasalahan dengan bahasa mereka sendiri. Berdasarkan grafik, nilai rata-rata pretest pada indikator interpretasi sebesar 2,53, sedangkan nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 3,50. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 0,97. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan indikator lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pelipuk digital berbasis model problem based learning mampu membantu siswa memahami permasalahan dengan lebih baik sebelum menentukan langkah penyelesaian. Indikator kedua adalah analisis, yaitu kemampuan siswa dalam menghubungkan informasi, mengidentifikasi hubungan antar konsep, serta menentukan strategi penyelesaian suatu permasalahan. Pada indikator ini, nilai rata-rata pretest sebesar 3,21, kemudian meningkat menjadi 3,50 pada posttest, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,29. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah menggunakan media pelipuk digital berbasis problem based learning, siswa menjadi lebih mampu menganalisis masalah dan menentukan langkah penyelesaian secara tepat. Ketiga adalah evaluasi, yaitu kemampuan siswa dalam menilai ketepatan suatu jawaban atau solusi yang telah diperoleh. Berdasarkan grafik, nilai rata-rata pretest sebesar 3,15, kemudian meningkat menjadi 3,47 pada posttest, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa media pelipuk digital membantu siswa berpikir lebih teliti dalam mengevaluasi proses maupun hasil penyelesaian masalah. Dan yang keempat adalah inferensi, yaitu kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan berdasarkan informasi dan hasil penyelesaian masalah. Pada indikator ini, nilai rata-rata pretest sebesar 3,03, kemudian meningkat menjadi 3,32 pada posttest, dengan peningkatan sebesar 0,29. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih mampu menyusun kesimpulan yang sesuai berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media pelipuk digital berbasis problem based learning. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator interpretasi dengan nilai peningkatan sebesar 0,97, sedangkan indikator analisis, evaluasi, dan inferensi juga mengalami peningkatan yang positif. Dengan demikian, media pelipuk digital berbasis problem based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap indikator yang diukur. Hal ini menunjukkan bahwa media pelipuk digital yang dikembangkan mampu membantu siswa dalam memahami permasalahan, menganalisis informasi, mengevaluasi solusi, serta menarik kesimpulan secara lebih baik. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa media pelipuk digital berbasis problem based learning
dapat berhasil dikembangkan dan memenuhi tujuan penelitian. Berdasarkan hasil validasi dari ahli media dan ahli materi, media yang dikembangkan memperoleh kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media telah memenuhi aspek kelayakan baik dari segi tampilan, penyajian materi, maupun kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji efektivitas, media playbook digital mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata pretest dan posttest yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih baik setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu, hasil analisis and again berada pada kategori sedang, yang berarti media memberikan peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan tingkat efektivitas yang cukup baik. Kemudian, hasil uji hipotesis menggunakan Paired Sample Test memperoleh nilai signifikan atau SIG 2 talent kurang dari 0,001 karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Dengan kata lain, penggunaan media playbook digital berbasis problem-based learning memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Di samping itu juga, hasil angket respon siswa juga menunjukkan kategori sangat praktis. Hal ini berarti siswa merasa media tersebut mudah digunakan, menarik, serta membantu mereka dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media playbook digital berbasis problem-based learning telah memenuhi 3 kriteria utama dalam penelitian pengembangan, yaitu valid, praktis, dan efektif. Dengan demikian, media ini layak digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran pendidikan Pancasila untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar media playbook digital ini dapat menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang membantu guru dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.